Tadi ada aduan masyarakat. Mereka menyampaikan ke saya. Haniha. Nggak perlu Pak Kades tanyakan sama saya itu Pak Kades. Saya hanya cuma bertanya. Saya wartawan. Wartawan iya, saya tahu wartawan, tapi Haniha aja laporkan. Saya yang bertanya sama Pak Kades. Cuma hanya Pak Kades menjawab benar atau tidak. Itu aja Pak Kades. Ada kapasitas membasuh udah. Sekarang saya mau bertanya siapa oknum itu. Dan saya akan datangi sekarang. Nah, tapi pertanggungjawab. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada loh wartawan di sini. Sedang direkam. Makanya saya bertanya sama Pak Kades. Cuma hanya ada hak jawab dan ada hak tolak Pak Kades. Betul, tapi saya mau tanya Anda, siapa pelaku itu? Siapa yang menyampaikan itu? Usah bukan. Saya yang bertanya, bukan Pak Kades yang bertanya sama saya. Saya yang bertanya. Saya pemangku jabatan kepala desa. Saya juga mau bertanya ke Anda, siapa pelaku itu? Yang datang di sini tadi sama Rizky, sama halo. Konfirmasi sama mereka Pak Kades. Iya. Konfirmasi sama mereka. Kan saya sebagai wartawan bertanya, bukan untuk melakukan. Saya lebih besar. Cuma hanya mempertanyakan, bukan saya melakukan intervensi Pak Kades. Saya hanya bertanya, iya dan tidak. Itu hanya Pak Kades. Betul. Saya lebih besar jabatan Anda daripada jabatan saya daripada Anda. Saya mau tanya siapa? Anda lebih tinggi jabatannya, tapi hak sebagai kami wartawan Pak Kades. Ada istilah namanya hak tolak dan hak jawab Pak Kades. Pak Kades cuma hanya menjawab ya dan tidak, bukan intervensi Pak Kades. Saya tahu, tapi siapa pelaku itu? Pahamkan kalimat. Dan saya ada hargai saya sebagai wartawan, saya tidak perlu menjawab Anda. Dan saya juga tidak perlu menjawab. Ya sudah. Nah, masalah yang penting kan ada waktu saya sama Pak Kades, saya konfirmasi. Yang penting kami kan supaya berita kami berimbang Pak Kades. Saya juga konfirmasi sama Anda. Nah, boleh, tidak masalah. Tapi ada hak tolak saya. Saya nggak menjawab. Betul. Kalau Anda mengerti bahasa Indonesia, tentu saya pakai bahasa Inggris. Kalau Anda mau pakai bahasa Inggris, kalau nggak ngerti sama sekali. Oke. Anda bertanya sama saya juga bertanya sama Anda. Oke, Pak Kades. Terima kasih. Yang penting sudah saya konfirmasi sama Pak Kades. Terima kasih Pak Kades. Saya Maretila Ia sebagai Sekretaris Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Medan 88 dan Pimpinan Umum Media Mart 24 News. Terkait adanya pengerusakan jembatan swadaya masyarakat, warga desa Bukit Brasi dan warga desa Maluo yang ketiga kalinya dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024. Saat masyarakat mengadu kepada Kepala Desa Maluo, masyarakat diminta uang meja sebesar 500.000 per desa. Berhubung warga yang melewati jembatan tersebut 2 desa, jadi diminta uang meja sebesar 1 juta rupiah. Baru dilakukan mediasi atau pertemuan oleh kepala desa. Karena masyarakat tidak mempunyai uang saat itu untuk memediasi membayar uang meja, mereka sepakat mengambil keputusan untuk melapor ke polsek terdekat, yaitu Polsek Lelewaku. Kepala Desa Maluo berdasarkan keterangan masyarakat meminta uang meja kepada masyarakat sebesar 500.000 per desa. Saya sebagai wartawan terkait permintaan Kepala Desa Maluo mengenai uang meja, akhirnya saya konfirmasi mengenai kebenarannya tersebut. Kepala Desa Maluo dalam chat WhatsApp-nya mengatakan, pertanyaan saya sebagai wartawan itu pembodohan. Tak hanya itu juga, Kepala Desa Maluo mengatakan wartawan hanya sebatas menghimpun data. Perlu Anda pahami sebagaimana kode etik jurnalistik pada pasal 1 menyatakan bahwa wartawan Indonesia bersifat independen, menghasilkan berita yang akurat dan tidak beretikat buruk. Jadi makna pasal 1 kode etik jurnalistik tersebut, kata berimbang yang bermakna berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
Dalam hal ini saya telah melaksanakan kode etik jurnalistik atau KEJ dalam mengkonfirmasi kepada Anda sebagai Kepala Desa Maluo. Mengenai sumber informasi uang meja, sebagaimana pasal 7 KEJ menyatakan, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, perlu saya jelaskan bahwa tugas saya sebagai wartawan harus melindungi narasumber dan informasi yang telah saya peroleh. Terkait dengan permintaan Kepala Desa Maluo dalam sambungan telepon WhatsApp terhadap saya, Anda meminta saya siapa informan dari masyarakat tersebut. Dengan nada tegas Anda mengatakan, saya akan datangi dia. Dan Anda juga mengatakan terhadap saya sebagai pemangku jabatan kepala desa, lebih tinggi jabatan saya daripada Anda sebagai wartawan. Untuk itu Pak Kades, sudah saya jelaskan fungsi wartawan bukan hanya sebatas menghimpun data. Di sini tertera ada pasal kode etik jurnalistik. Jadi Anda sebagai kepala desa mohon dipahami. Terima kasih Pak Kepala Desa.